Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our online learning in Bimbel Nur Fikri channel with me Kak Didi. And pada hari ini kita akan coba bahas pembahasan tryout yang ke-11 Super Intensif 2020. Oke teman-teman, sahabat juara sekalian, karena keterbatasan waktu kita yaitu sekitar 30 sampai dengan 40 menit atau kurang lebih 40 menit begitu, maka kita langsung saja bahas. Dimulai dari nomor yang pertama. Kita cek terlebih dahulu. Ya, nomor pertama adalah pertanyaan mengenai title. Pertanyaannya adalah, what is the appropriate title of the text above? Untuk pertanyaan title ini adalah pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan topik, sehingga cara mencarinya atau mencari jawabannya pun kurang lebih akan sama. Yaitu yang pertama adalah keyword, kemudian pahami awal akhir masing-masing paragraf, kemudian pilih opsi jawaban yang mewakili isi wacana secara keseluruhan. Jadi kalau kakak simpulkan, ada 3 poin penting yang harus sahabat juara perhatikan adalah, the first one, keyword. The second was repeated word, yaitu kata-kata itu akan diulang-ulang kembali. Kemudian baru teman-teman biasa temukan di awal ataupun akhir paragraf, baru simpulkan begitu yang paling mewakili dari isi teks tersebut begitu. Baik, kita cek. Teksnya dari paragraf 1 adalah there appears to be increasing numbers of children who specialize in a single sport at an early age. Bahwa pada hari ini itu meningkat jumlah anak-anak ya di sini, karena children disebutkannya, who specialize in a single sport and early age, yaitu ketika dia itu awal-awal masih anak-anak begitu, dia udah memilih atau menspesialkan dirinya di salah satu bidang olahraga saja. Dan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dari tersebut? The lure of a college scholarship and a professional career can motivate young athletes to commit to a specialized training regimen at an early age. Bahwa ternyata ya karena mungkin ada iming-iming scholarship, beasiswa, kemudian professional career, kemudian inilah yang memotivasi anak-anak akhirnya ya udah dari kecil milih salah satu cabang olahraga aja deh gitu. Nah, kata kunci yang pertama adalah tentang adanya pilihan a single sport. Kemudian di sini terdapat kata however, contrasting idea. Jadi dari awal itu disebutkan ini meningkat. Kemudian setelah itu however, American Academy Patriotic recommend avoiding specializing in one sport before puberty. Tapi di American Academy of Patriotic itu dia merekomendasikan untuk menghindari untuk memilih salah satu cabang olahraga saja ketika dia belum mengalami pubertas. Begitu ya. Jadi kata kunci yang kedua adalah puberty. Kemudian when puberty begin, both boys and girls go through their adolescent growth spur or AGS. Kata kunci yang kedua adalah adanya AGS di sana. Ternyata keadaan pubertas seseorang itu dapat mempengaruhi apa yang dia pengaruhi? Performance. Kalimat berikutnya adalah the change and the age at which they occur can have impact on child sport performance. Ternyata poin penting yang ingin disampaikan dalam teks ini adalah bahwa adanya pubertas itu kemudian dia dapat mempengaruhi sport performance seseorang. Oke, cukup ya sampai di sini. Kakak ulang, kata kunci yang pertama adalah tentang ada kasus bahwa dimulai dari anak-anak, meningkatnya mulai dari anak-anak udah memilih satu cabang olahraga, tapi di American Academy of Patriotic dia tidak merekomendasikan hal itu karena alasan utamanya adalah pubertas yang terjadi pada seseorang, baik itu boys or girls, itu dapat berpengaruh kepada performance. Sampai di sini aja, coba kita cek jawabannya. Baik, opsi jawaban yang A, adolescence growth spur and sport. Oke, effect of puberty on sport performance. Opsi jawaban B adalah opsi jawaban yang paling ideal disebabkan oleh tadi dari paragraf 1. American Academy of Patriotic recommend avoiding, yaitu dari American of Patriotic
Academy of Pediatrics dia itu tidak merekomendasikan untuk memilih salah satu cabang olahraga ketika masih kecil. Kemudian paragraf 2 itu ketika pubertas itu mulai, ternyata itu akan mempengaruhi terhadap performanya dia. Sehingga opsi jawaban yang B adalah opsi jawaban yang paling ideal di sini. Sehingga ya. Kemudian the rising of popularity of sport among children. Ini kurang mewakili dari keseluruhan teksnya. Sehingga teman-teman yang perlu diperhatikan ada 3 tadi ya untuk menjawab pertanyaan title, yaitu yang pertama keyword, yang kedua repeated word, kemudian make conclusion. Sudah cukup jelas ya. Baik, nomor yang kedua. The word regimen in paragraph 1 is closest in meaning to. Itu sama dengan pertanyaan sinonim, teman-teman. Berbeda dengan pertanyaan best replacement sebagaimana kakak jelaskan di TO yang sebelumnya ya, yaitu TO ke-9 kalau tidak salah kemarin. Nah, sekarang kita cek konteksnya. There appear to be increasing number of children who specialize in a single sport at an early age, yaitu terdapat peningkatan yang cukup signifikan begitu, anak-anak kecil yang sudah mulai untuk memilih salah satu bidang olahraga saja. The lure of a college scholarship, karena mungkin adanya iming-iming dari beasiswa, kemudian professional career. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk menekuni satu bidang olahraga saja. Kemudian to specialize training regimen, regimen. Tentu kata regimen di sini menjelaskan trainingnya. Berarti apa dong di sana? Apakah training plan? Apakah training program? Maka nampaknya opsi jawaban B itu sama dengan konteks yang ada di kata regimen. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana ya? Yang B. Begitu ya teman-teman. Sorry. Jadi untuk pattern, pola, centers nggak masuk, group juga nggak masuk. Masa training group? Maka kurang sesuai. Yang ada adalah training program. Begitu ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Pertanyaan nomor 3, langsung kita coba cek di pertanyaannya terdapat statement can best restated as bla bla bla. Statement pertanyaan ini adalah pertanyaan restatement question, yaitu pertanyaan restatement. Beberapa hal yang teman-teman atau sahabat juara perlu ketahui untuk menjawab pertanyaan restatement question adalah kalian temukan 1 atau 2 kata kuncinya, kemudian silakan cari kata kunci tersebut yang memiliki arti yang semisal. Singkatnya, untuk pertanyaan restatement question itu mirip dengan pertanyaan sinonim. Bedanya adalah kalau restatement dia berupa kalimat, begitu kawan-kawan. Atau yang kedua caranya adalah kalian pahami secara utuh ini kalimat atau kalimat ini, kemudian cari opsi jawaban yang memiliki arti yang serupa, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita cek baik-baik. Coaches that are aware of AGS, yaitu pelatih yang mana dia itu tahu, mengerti tentang AGS, can help reduce athletic awkwardness. Itu bisa mengurangi mungkin kekurangan daripada atletik tersebut begitu. By incorporating specific aspect of training, dengan cara memasukkan ke dalam trainingnya tersebut into a practice session, yaitu aspek-aspek yang spesifik ke dalam practice session. Nah, sekarang kita coba opsi jawaban yang A. By designing training founded, kata kunci yang mungkin bisa kita cek pertama kali adalah adanya AGS, yaitu karena kesadaran atau coaches yang tahu, pelatih yang tahu mengenai AGS begitu. Kita coba bisa cek ada di opsi jawaban A, kemudian ada juga di opsi jawaban yang I. Statement AGS. Kenapa ini penting? Karena kalimat pertamanya, di awal kalimatnya aja udah disebutkan bahwa coaches yang tahu tentang AGS begitu. Kita cek opsi jawabannya A misal. By designing training founded on the knowledge of AGS, ya, dengan designing founded on the knowledge of AGS, trainers can be more aware of possible difficulties in sport. Oke.
Mungkin, maybe. Sekarang kita cek opsi jawaban yang E. Since identifying potential problem during children phases ini yang membuat dia menjadi lemah. Is necessary to eliminate. Nah, sedangkan di opsi jawaban I di sini tidak disebutkan mengenai peran trainer atau coachesnya. Sehingga opsi jawaban yang I jadi lemah. Perhatikan baik-baik statementnya. Trainer can do this before training begin. Statement yang kedua yang bikin opsi jawaban I salah adalah yaitu trainer can do this before training begin. Sedangkan di kalimatnya adalah specific aspect of training into practice session. Into practice session tidaklah sama dengan before training begin. Bisa dipahami ya? Itu untuk opsi jawaban A dan I. Sehingga opsi jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah yang A. Begitu ya. Nah, ini coba kita cek di opsi jawaban B. Salahnya ada di kata with practice that prevent children from performing awkwardly. Trainer can assist children through this growth phase. G-nya tidak terwakili begitu. Begitupun dengan opsi jawaban yang lain. Misal opsi jawaban yang C, opsi jawaban D, salahnya ada di kata trainer should consider the effect, kata efeknya. Kemudian without considering the physical changes, tentu ini adalah tidak sesuai dengan AGS yang ada di sana, yang ada di kalimat tersebut begitu. Baik, kita lanjut ke nomor yang keempat. Oke. Nomor 4, pertanyaannya adalah which of the following best connect sentence 4 and 5 in paragraph 2. Oke, kita pahami dulu isi kalimat yang keempat dan kalimat kelima. Kemudian kita cek masing-masing opsi. Kemudian pilih yang paling berkaitan dengan ide yang terdapat di kalimat keempat dan kalimat kelima. Nah, perhatikan untuk yang keempatnya dia bilang increase in body size, hormone, and muscle strength can improve athletic performance. Kata kuncinya adalah positive impact, yaitu improve athletic performance. Apa yang improve? Size, hormone, and muscle. Kemudian yang kelimanya adalah quick increase in height and weight affect the body center of gravity. Ternyata dia adalah impact negatif. Sometimes the brain need to adjust to higher observation point. As a result, a teen may seem a little clumsy. Ini adalah dampak negatifnya. Jadi, untuk menghubungkan kalimat yang keempat dan kalimat kelima, butuh apa nih? Nah, kalimat yang paling tepat adalah opsi jawaban yang ada di C, yaitu nevertheless, there may be a temporary decline in balance skill and body control during AGS. Disebabkan oleh kalimat keempatnya berupa hasil yang positif, kemudian kalimat yang kelimanya adalah kalimat negatif. Begitu teman-teman. Oke. Sekarang coba kita lanjutkan ke nomor yang selanjutnya, kelima aja ya. Karena udah jelas, misal opsi jawaban yang A may appear very energetic, kemudian enggak sesuai ketika kita gabungkan dengan kalimat kelima yang mana dia menyebutkan affect the body center of gravity, yang mana dia itu adalah dampak negatif. Kemudian misal opsi jawaban yang B, many negative impact of puberty. Banyak negatif impactnya daripada pubertas begitu. Kemudian only one explain sentence 5, 6, and 7 are the balance. Kemudian misal opsi jawaban D, ini dia teen physical changes. Harusnya fokus on the impact, not the changes. Begitu. Fokusnya kepada impactnya. Kenapa dia tiba-tiba ngomongin tentang perubahan gitu. Kemudian begitupun opsi jawaban yang E. In addition, sentence 5 tells negative thing that is happening due to increases the body size. Maka tidak sesuai ketika dia menyebutkan in addition, seakan-akan dia masih ngebahas tentang dampak yang positif begitu, padahal kalimat kelimanya adalah negatif. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5.
Nomor 5, what is the main idea of the passage? Apakah main idea dari teks tersebut begitu? Untuk menjawab pertanyaan main idea, di pertemuan sebelumnya pernah kakak jelaskan bahwa yang pertama harus kalian temukan adalah keyword. Kemudian yang kedua adalah topik sentence-nya. Topik sentence-nya udah ketemu nih. Ada di mana letaknya? Bisa di awal paragraf, bisa di kalimat kedua, kalimat ketiga, atau bahkan di akhir paragraf. Bergantung di mana kalian menemukan keyword tersebut. Begitu. Dan yang kedua, bergantung satu kalimat atau dua kalimat mana yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya, yaitu sebagai spotting sentence-nya atau spotting detailnya. Begitu ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita cek baik-baik. Di paragraf 1 dia menjelaskan tentang also drinking certain detox juices or water hasn't been found to harm human. It is not necessarily effective. Ya, meskipun dengan cara minum detox jus tertentu atau minum air itu sampai hari ini belum terbukti berbahaya, tapi it is not necessarily effective. Tidak selalu efektif begitu. Jadi bisa sahabat juara sekalian bayangkan ya, kalau di kalimat pertama dia bilang ya meskipun belum ada bukti bahwa ada dampak negatif daripada detox juices atau water, tapi nggak selalu efektif. Berarti artinya adalah dia ingin menjelaskan sesuatu yang negatif. Kemudian di paragraf keduanya, silakan perhatikan baik-baik. A human body is made with magical function. Tubuh seseorang itu udah dilengkapi dengan magical function gitu, fungsi yang magic gitu, to get rid of toxin naturally, untuk menghilangkan, untuk menyingkirkan racun-racun secara natural begitu, without help from any jus or tea, bahkan tanpa bantuan jus maupun teh sekalipun begitu. Artinya sebenarnya dalam tubuh manusia itu sudah ada magical functionnya, sehingga dia sebenarnya tidak perlu hal lain begitu. Sehingga disebutkan di sana ya tanpa ada bantuan any jus or tea pun nggak masalah sebenarnya begitu. Itu paragraf 2. Sesuai nggak dengan statement yang ada di paragraf 1? Sangat sesuai, karena paragraf 1-nya tadi seperti yang kakak jelasin. Baik, sekarang coba kita lihat di paragraf ketiga. Additionally, some detoxing regimen atau ekstrim. Ini sudah menjelaskan mengenai tentang bahaya dari detoxing regimen begitu. Beberapa detoxing regimen atau detoxing program detoksifikasi itu ekstrim. Begitu. Kemudian statement terakhirnya adalah in conclusion there is still lack of scientific approval for the safety and effectiveness of detox diet. Kesimpulan besarnya adalah bahwa secara saintifis itu belum terbukti secara jelas begitu bahwa hal ini itu aman dan efektif. Apa sih detox diet? Begitu kawan-kawan. Jadi kalau kita simpulkan, maka jawabannya adalah yang C. Claims of detox diet benefit are still lack of scientific evidence. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini tadi sebenarnya bisa teman-teman temukan baik dari paragraf 1, ataupun kalian bisa cek di conclusion-nya yang membicarakan bahwa kurangnya bukti empiris bahwa detox diet itu aman dan efektif. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu ya, sip. Baik, sekarang ke nomor yang ke-6. It can be concluded from the passage that bla bla bla. Ini pertanyaan tentang implied detail question. Sebagaimana kakak sebutkan di video sebelumnya, bahwa hal terpenting yang teman-teman harus tahu ketika menjawab implied detail question dan di pertanyaannya tidak ada kata kunci apapun di sana, yaitu karena kalimatnya cuma it can be concluded from the passage that bla bla bla, maka pertama kalian harus tahu teksnya ini membicarakan tentang apa. Minimum atau minimal kalian harus tahu main idenya apa, dan udah kepegang tadi bahwa membahas tentang detox diet yang ternyata dia itu kurang evident, kurang adanya bukti secara empiris begitu kawan-kawan. Kemudian yang kedua, tadi kakak sebutkan bahwa minimal kalian harus menemukan main idenya terlebih dahulu. Minimal itu untuk informasi dasar. Yang kedua adalah untuk memilih opsi jawabannya, kalian harus memastikan bahwa opsi tersebut itu memiliki supporting sentence,
yaitu ada satu kalimat yang menjadi rujukan di dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, bahwa cara untuk memilih opsi jawaban di pertanyaan implied detail question seperti ini adalah dengan cara eliminasi. Dan eliminasinya bisa berbagai macam cara. Misal seperti yang kakak sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah absolute word. Kenali kata-kata absolute yang ada di opsi jawaban tersebut. Yang kedua adalah cek apakah terdapat negative word di sana. Yang ketiga adalah quantifiers untuk mengeliminasi. Begitu. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari opsi jawaban A. Human body has the ability to remove toxin by itself. Benar nggak sih bahwa dikatakan bahwa sebenarnya tubuh manusia itu sudah memiliki kemampuan untuk mengeliminasi, membuang, menyingkirkan toksin-toksin dengan sendirinya. Kalau kalau teman-teman sahabat juara masih ingat di paragraf 2 tadi, tentu opsi jawaban A ini adalah opsi jawaban yang paling tepat. Coba kita cek di paragraf di opsi jawaban B, no research. Terdapat kata no research, seakan-akan memang nggak ada sama sekali research. Begitu, on the safety, on effectiveness of detox diet has been done. No research ini adalah salah satu absolute word dan negative word juga di sana, karena tidak ada satu research pun yang meneliti, padahal ada, tentu ada gitu. Kemudian no adverse effect, tidak ada dampak yang buruk, ya ini tentu kebalik. Kemudian detox diet can help remove, lihat, detox diet can help remove toxin. Nah, ini yang kurang evident. Sebagaimana yang ada di main idea-nya tadi. Oh, kebalik dong. Ya jelas, opsi jawaban C sama D terbalik. Harusnya adalah bukan detox diet can help remove. Ini maybe masih mungkin, tapi evidence-nya kurang, belum ada begitu. Opsi jawaban I. Many people doubt the effectiveness of detox diet. Banyak orang yang meragukan mengenai detox diet ini, dan tentu ini tidak ada rujukan kalimatnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Tentu. Oke. Tentu teman-teman masih ingat tentang paragraf 2 tadi, bahwa human body is made with magical function to get rid of toxin naturally without help from any juices or tea. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang ke-7 ya, karena nomor 6 tadi udah. Nomor 7 langsung aja. Oke. Pertanyaannya adalah, what is the motive of the writer to present the passage? Ini sama dengan pertanyaan purpose ya teman-teman. Teman-teman harus pahami baik-baik untuk menjawab pertanyaan purpose itu seperti apa. Karena di pertemuan sebelumnya di pembahasan tryout yang ke-9 atau 10 sempat membahas tentang hal ini, yaitu untuk pertanyaan purpose bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah teman-teman pahami dulu ini topik atau main idenya apa begitu. Dan ini adalah yang paling utama dan paling sering muncul. Yaitu seakan-akan tinggal copy saja. Tinggal copy paste dengan redaksi yang berbeda begitu untuk jawaban purpose ini. Kemudian yang kedua adalah kalian harus hati-hati ketika terdapat teks yang bentuknya deskripsi, lalu di endingnya dia tawarkan solusi yang berupa produk atau lain-lain, maka itu bukan lagi kalian bisa ambil dari topiknya langsung di paraphrase begitu, tapi teman-teman harus tahu bahwa itu adalah to advertise, untuk iklan gitu. Jadi di awal itu seakan-akan dia mendeskripsikan tentang suatu masalah, tapi di endingnya kenapa dia tiba-tiba menyebutkan nama produk ya? Maka tujuan dia adalah to advertise, to promote, to attract. Kemudian itu dia yang biasanya dimunculkan di dalam pertanyaan-pertanyaan di SBMPTN. Baik, lanjut. Ini adalah pertanyaan purpose. Ya, karena statementnya adalah what is the motive of the writer. Kemudian fahami topik fahami topik baca dari awal masing-masing paragraf, karena umumnya ada di awal masing-masing paragraf itu untuk menguasai dan teman-teman untuk mempersingkat waktu aja gitu. Jadi tidak harus dibaca semua begitu. Tapi pastikan kalian tahu keyword, repeated word, kemudian kalian bisa menemukan topik main idenya hanya untuk menentukan author purpose ini. Kemudian baru silakan simpulkan tujuan dari
penulisan wacana tersebut sebenarnya maksud si penulis itu buat apa sih sebenarnya, tujuan penulisannya gitu. Nah, sekarang kita cek dari statement pertama tadi. Pertama adalah claims of detox diet benefit are still lack of scientific evidence. Ternyata klaim mengenai manfaat daripada detox diet itu scientific evidence-nya masih sangat kurang begitu. Nah, sehingga jawaban yang tepat apa nih kira-kira? Nah, to raise people awareness of detox diet trend. Ya gara-gara klaim mengenai manfaat daripada detox diet itu masih diragukan, tujuannya pasti untuk meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan orang-orang mengenai detox diet trend begitu. Begitu ya kawan-kawan. Nah, misal opsi jawaban B misalnya, to encourage reader to be more concerned about their health. Tidak kesentuh detox diet, masalah yang terjadi di detox dietnya gitu. Yang sedang dibahas adalah betapa detox diet, manfaat detox diet itu nggak ada evidence yang cukup begitu. Misal opsi jawaban C misal, to describe the process of cleaning of the body. Lepas daripada konteksnya. Teman-teman harus ingat bahwa untuk mencari all the purpose of the passage, teman-teman harus temukan terlebih dahulu topik dari teks tersebut sehingga ketahuan ini tujuannya buat apa gitu. Kemudian opsi jawaban D, to prove that detox diet are unnecessarily effective. Nah, ini terlalu ekstrim nih untuk membuktikan bahwa detox diet itu adalah unnecessarily effective. Kemudian to warn the reader about the danger of detox diet. Berarti kalau opsi jawaban I ini menjadi jawaban, maka dia berisi tentang bahaya-bahaya. Tapi ternyata di dalam teksnya tidak menyebutkan tentang bahayanya yang pertama adalah bisa membuat orang jadi pusing misal kayak gitu, nggak ada. Begitu ya. Tapi dia membahas tentang claim of detox diet benefit itu ternyata kurang untuk scientific evidence-nya kurang banget begitu. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor yang ke-8. In which paragraph does the author explain the situation where the harmful impact or where the claim of benefit? Kata kuncinya ada di kata. Nah, untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan where in the passage. Dan kata kuncinya tadi, the harmful impact outweigh the claim benefit, bahwa dampak negatifnya ternyata melampaui daripada dampak klaim benefit klaimnya. Begitu ya. Jadi cari aja di paragraf mana sih sebenarnya yang menjelaskan tentang harmful impact, dampak yang berbahaya, yang mana dia itu ternyata lebih tinggi daripada klaim-klaim manfaatnya gitu. Nah, sekarang kita cek, yaitu where in the passage, pahami kata kunci yang ada dalam soal, ini dia kata kuncinya, dan temukan letak supporting sentence dalam wacana. Temukan aja, mungkin di paragraf 1 nih ada nih tentang harmful impact-nya, kemudian ternyata manfaatnya pun kalah gitu, lebih sedikit gitu. Ada di paragraf mana? Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Perhatikan yang ada di garis yang ada di sini. Human fecal matter doesn't have a toxin that can make them ill. Also, cleansing the colon is unnecessarily at the best and dangerous at worst. Kalau lihat dari kalimat pertamanya, by drinking detox water people should feel good since they have removed their risk of illness. This notion is completely untrue. Berarti lalu dijelaskan negatifnya. Berarti ada di paragraf keberapa ini? Kemudian setelahnya adalah some detoxing regimen are too extreme. Ini di paragraf ketiga kalau nggak salah tadi teman-teman. Di paragraf ketiga kalau nggak salah. Some detoxing regimen, bahwa beberapa program detox itu terlalu ekstrim gitu. Kemudian those who try juice cleansing over the prolonged period are at risk. Ini adalah dampak negatifnya. Jadi ternyata benar di paragraf ini dijelaskan mengenai yang pertama adalah bahwa harmful impact-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan klaim-klaim manfaatnya. Begitu kawan-kawan. Jadi jawabannya ada di ini di paragraf 1 tadi, dan ini ada di paragraf yang ketiga. Baik, begitu ya. Apakah sudah cukup paham? Oke. Jika belum paham, nanti silakan teman-teman buka NF Juara. Kemudian nanti ulang-ulang pertanyaan dengan model yang sama yang seperti ini. Kemudian baca pembahasannya. Kemudian atau bisa juga nanti teman-teman coba klik
fitur baru dari NF Juara, yaitu fitur konsul. Nanti teman-teman sahabat juara sekalian bisa tanya nanti di sana mengenai gimana sih cara ngejawab pertanyaan where in the passage dan lain-lain. Begitu ya kawan-kawan. Oke, coba kita cek. Adakah nomor yang lain? Oke. Sip. Oke teman-teman, sahabat juara sekalian, I think that's all for today. Jangan lupa untuk tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah begitu ya. Maka tapi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Terus latihan, kemudian tetap semangat, dan jangan lupa untuk saksikan video-video yang lainnya. Tentu di pembahasan TO yang ke-12, kemudian dan video-video yang ada di channel YouTube Nurul Fikri. Kemudian jangan lupa di subscribe. Thank you very much for watching our video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.